Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelompok presentasi penelitian tindakan kelas. Anggota kelompok kami terdiri dari Ibu Siska Oktaviani, Ibu Syarah Pindia, Ibu Esi Destri Pathirahmah, Ibu Tesi Ayu Nurlita, dan Ibu Iis Maslihah. Nah, kelompok kami akan membahas tentang merancang penelitian tindakan kelas yang ada di buku modul 3. Sebelum memulai presentasi, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, disilahkan kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Tesi Ayu Nurlita. Kepada Ibu Tesi, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini Tesi Ayu Nurlita akan memulai presentasi ini. Yang pertama, kita akan membahas merancang penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah perancangan penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah untuk menemukan dan merumuskan masalah. Menemukan masalah merupakan hal yang gampang-gampang susah ya. Ada orang yang sangat tanggap terhadap masalah yang dihadapinya, namun tidak sedikit yang tidak sadar bahwa ia sedang menghadapi masalah. Masalah merupakan titik berangkat dalam pelaksanaan PTK. Oleh karena itu, dalam merencanakan PTK, langkah awal yang harus ditempuh adalah mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya, identifikasi masalah. Masalah yang dipilih harus benar-benar masalah yang pembelajaran dapat diatasi melalui PTK. Identifikasi dapat dilakukan dengan mengkaji hasil belajar siswa, mengingat kembali proses pembelajaran, melihat catatan harian yang dibuat pada akhir pembelajaran, atau bahkan bertanya kepada siswa atau kepada teman sejawat. Jika perlu, dapat berkolaborasi dengan bekerja sama dengan teman sejawat, baik dari sekolah yang sama maupun dari sekolah yang berbeda. Bahkan dapat berkolaborasi dengan dosen dari berbagai pendidikan, lembaga pendidikan, tenaga pendidikan lain. Yang selanjutnya, assignment. Dalam mengidentifikasi masalah, guru harus memfokuskan masalah tersebut pada aspek tertentu. Untuk mengidentifikasi masalah, guru perlu melakukan diagnosis secara umum tentang proses pembelajaran yang dikelolanya. Diagnosis dilakukan secara kontinu dari proses ke proses. Jika masalah sudah ditemukan, gunakan kriteria berikut untuk menguji apakah masalah tersebut layak untuk diatasi melalui PTK atau tidak. Nah, tadi ya, dilihat dari kriterianya adalah sebagai berikut. Jangan memilih masalah yang tidak dikuasai. Jadi, masalah PTK harus yang kiranya dapat diselesaikan oleh ibu bapak. Yang kedua, ambillah topik yang skalanya kecil dan relatif terbatas. Yang ketiga, pilih masalah yang dirasakan paling penting bagi guru dan siswa. Yang keempat, usahakan dapat dikerjakan secara kolaboratif. Yang kelima, kaitkan masalah PTK dengan prioritas rencana pengembangan sekolah. Di sini ada contoh masalahnya. Contoh masalah yang bisa ibu bapak, jika ibu bapak hadapi bisa sama masalahnya seperti ini. Ketika guru menjelaskan sifat-sifat benda dalam pembelajaran IPA di kelas 3 SD, siswa banyak mengantuk dan tidak ada perhatian pada penjelasan guru. Kemudian ketika guru bertanya apakah siswa sudah mengerti, tidak seorang pun siswa menjawab. Keadaan seperti ini jika terjadi berulang kali, hampir pada setiap pembelajaran IPA, akibatnya pada setiap ulangan, skor yang diperoleh siswa selalu kurang memuaskan. Berikut yang tadi merupakan contoh yang masalah yang dapat diambil dan diterapkan PTK. Nah, selanjutnya menganalisis masalah. Masalah yang dihadapi dalam pembelajaran tentu harus segera diatasi agar tidak berlarut-larut. Namun, sebelum memikirkan cara mengatasinya, terlebih dahulu harus tahu apa yang menjadi penyebab munculnya masalah tersebut. Tanpa menemukan akar penyebab yang benar, tidak mungkin dapat diatasi
dengan PTK. Nah, yang pertama, kita dapat merenungkan kembali masalah tersebut dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab sendiri. Renungkan dengan tujuan untuk introspeksi. Adapun beberapa pertanyaan yang dapat diajukan pada diri sendiri antara lain, yang pertama, adakah dalam penjelasan materi saya menggunakan bahasa yang cukup jelas? Yang kedua, apakah saya menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti siswa? Yang ketiga, apakah dalam menjelaskan saya menggunakan contoh yang cukup sulit untuk dimengerti? Apakah yang keempatnya, apakah saat menjelaskan saya menggunakan alat bantu yang tidak membantu tujuan pembelajaran? Yang kelima, apakah saya memberikan waktu ulang kepada siswa? Apakah siswa mendapatkan kesempatan untuk bertanya? Yang ketujuh dan seterusnya. Masih banyak lagi ya Ibu-ibu, bisa dibaca. Yang kedua, guru dapat bertanya kepada siswanya apa yang terjadi sehingga nilai ulangan ujian mereka selalu rendah. Guru dapat bertanya langsung siswa, baik dalam wawancara maupun menggunakan kuesioner. Beberapa contoh pertanyaan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Di antaranya saja saya akan menyebutkan ya. Di sini yang pertama, mengapa nilai ulanganmu kurang bagus? Terus yang kedua, dapat ditanyakan kepada siswa, apakah kamu mengerti apa yang dijelaskan oleh Ibu? Yang ketiga, apa yang sukar ditanggapi dari penjelasan Ibu? Yang keempat, apakah guru menjelaskan kurang menarik sehingga kamu sulit untuk menangkap? Seperti itu. Yang selanjutnya masih banyak ya, dapat dibaca di PPT ataupun di buku. Yang terakhir, guru dapat menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan hasil belajar siswa. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan guru antara lain, apakah PR yang saya berikan pada siswa dipersiapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan siswa? Yang kedua, apakah PR yang saya berikan merupakan tindak lanjut dari konsep yang sedang dikaji atau bermanfaat untuk menetapkan pemahaman siswa? Yang ketiga, apakah saya selalu memeriksa ulangan atau PR yang saya berikan? Masih ada lagi ya, ke bawahnya bisa dibaca di buku modul, seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Tesi yang telah memaparkan pengertian dari yang tadi sudah disampaikannya. Selanjutnya yaitu pemateri kedua akan disampaikan oleh Ibu Iis. Kepada Ibu Iis dipersilahkan. Nah, selanjutnya saya Iis Maslihah akan menjelaskan tentang melanjutkan yang tadi tentang menganalisis masalah. Nah, jadi setelah kita melakukan 3 kegiatan yang tadi, merefleksikan diri, terus mengajukan pertanyaan kepada siswa dan menelaah beberapa dokumen, nah kita dapat mengambil kesimpulan apa penyebab masalah yang terjadi di dalam kelas kita. Nah, dari contoh yang tadi telah disebutkan, maka dapat disimpulkan hasil refleksi gurunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru tidak menggunakan alat peraga sehingga pelajaran menjadi tidak menarik. Yang kedua, selama menjelaskan, guru tidak pernah bertanya. Yang ketiga, penjelasan guru terlampau abstrak dan cepat. Yang keempat, bahasa yang digunakan guru terlampau sukar. Yang terakhir, siswa sukar menangkap penjelasan guru. Nah, jadi dari menganalisis masalah ini kita harus tahu dulu penyebab yang pasti dalam permasalahan di kelas kita supaya kita dapat menemukan cara perbaikan yang tepat menangani masalah tersebut. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu merumuskan masalah. Nah, setelah melakukan analisis dan kita menemukan apa penyebab permasalahan di kelas, yang selanjutnya kita bisa merumuskan masalah tersebut dengan cara perbaikan. Nah, biasanya untuk rumusan masalah itu bisa menggunakan kalimat tanya. Nah, jadi untuk masalah itu, untuk merumuskan masalah,
guru bisa merumuskan apa-apa saja perbaikan yang dapat dilakukan dan upaya perbaikannya diakhiri dengan kalimat tanya. Nah, dari contoh yang tadi untuk pelajaran IPA, berarti rumusan masalah yang dapat kita simpulkan adalah yang pertama, bagaimana cara mengaktifkan siswa menggunakan alat peraga dan memberikan balikan pada pekerjaan siswa agar mampu meningkatkan perhatian dan hasil belajar siswa kelas 3 dalam pelajaran IPA. Nah, jadi dalam rumusan masalah ini sudah dituliskan apa saja permasalahan dan perbaikan yang dapat kita lakukan untuk permasalahan di kelas ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bu Iis yang telah menyampaikan pemaparannya. Selanjutnya yaitu presentasi berikutnya adalah Ibu Siska. Kepada Ibu Siska disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang mengembangkan alternatif tindakan. Nah, hipotesis tindakan atau alternatif tindakan adalah suatu perkiraan tentang tindakan yang diduga dapat mengatasi permasalahan pembelajaran. Tindakan dilakukan dengan cara mengintervensi kegiatan agar dapat memperbaiki proses pembelajaran. Artinya, mengubah kegiatan atau tindakan yang biasa dilakukan dengan tindakan yang diduga dapat memperbaiki keadaan. Nah, dalam mengembangkan alternatif tindakan, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat mengkaji berbagai teori dan hasil penelitian dari orang lain yang terkait dengan masalah yang akan kita hadapi. Kemudian, berdiskusi dengan teman sejawat dan pakar bidang ilmu yang relevan. Yang ketiga, dapat mengingat kembali pengalaman kita dalam menangani masalah yang serupa. Nah, adapun contoh dari permasalahan, misalnya, bagaimana cara membuat penjelasan lebih mudah dipahami oleh siswa, mengaktifkan siswa dan menggunakan alat peraga, sehingga mampu meningkatkan prestasi siswa dalam pembelajaran IPS. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, kita dapat memformulasikan suatu hipotesis tindakan. Ingat kembali bahwa hipotesis tindakan adalah suatu perkiraan tentang tindakan yang diduga dapat mengatasi permasalahan tersebut. Artinya, mengubah kegiatan atau tindakan yang biasa dilakukan dengan tindakan yang diduga dapat memperbaiki keadaan. Dengan mengkaji berbagai teori, berdiskusi dengan teman sejawat, kemudian serta mengingatkan pengalaman dan keterkaitan dengan keterampilan menjelaskan, mengaktifkan siswa, dan menggunakan alat peraga, kita dapat mengembangkan alternatif tindakan. Nah, misalnya dari teori tentang keterampilan menjelaskan, kita tahu bahwa penjelasan akan menjadi lebih efektif jika guru menggunakan bahasa yang lugas, ucapan yang jelas, kata atau istilah yang dapat dipahami siswa, kemudian menggunakan contoh dan ilustrasi, kemudian memberikan tekanan pada kata dan istilah. Nah, kita tahu bahwa keterlibatan optimal siswa akan terjadi jika siswa diberi kesempatan untuk bertanya, diskusi, mengemukakan pendapat, meragakan suatu penguasaan, dan sebagainya. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut, kita dapat menarik hipotesis atau alternatif tindakan yang pertama. Nah, hipotesis tindakan ini menyiratkan bahwa pemahaman siswa dalam pembelajaran IPS akan meningkat jika guru menerapkan keterampilan menjelaskan, yaitu menggunakan bahasa yang lugas tanpa ada kata-kata asing yang sulit, kemudian menggunakan contoh dan alat peraga, serta memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berdiskusi. Nah, adapun alternatif yang lain, bisa mengaitkan topik yang baru dengan pengalaman siswa, meminta siswa memberikan contoh-contoh dari pengalamannya sendiri. Kemudian ada pula hipotesis yang kedua,
Apabila guru menggunakan kata-kata asing dan menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, disertai contoh-contoh konkret, yang bila perlu penggunaan alat peraga, kemudian siswa diberi tugas mencari contoh lain dari lingkungannya sendiri dan mendiskusikan masalah dalam kelompok, maka pemahaman siswa pun akan meningkat. Nah, jika dikaji secara cermat, kedua alternatif tindakan tersebut hanya berbeda dalam penggunaan kata-kata asing serta jenis kegiatan untuk mengaktifkan siswa. Nah, kita dapat memilih salah satu alternatif atau bahkan menggabungkan dengan merumuskan alternatif yang baru. Setelah menetapkan alternatif tindakan tersebut perlu kita kaji ulang untuk mencermati apakah alternatif tersebut sesuai dengan yang pertama, teori pembelajaran dan teori pendidikan, kemudian hasil penelitian yang relevan, hasil diskusi dengan teman sejawat, para pakar dan peneliti lainnya, kemudian pendapat dan saran pakar pendidikan, serta pengalaman guru sendiri dalam melakukan pembelajaran. Nah, selain itu, hipotesis juga harus terukur dan dapat dilaksanakan. Nah, terukur ini mengandung pengertian bahwa adanya peningkatan dalam tindakan dan hasil harus dapat dilihat dan dibuktikan. Sedangkan dapat dilaksanakan, artinya tindakan yang ditentukan harus dapat dilaksanakan oleh guru. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono, kriteria yang dapat dijadikan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah tindakan yang diambil dapat dan mungkin dilaksanakan oleh guru? Yang kedua, apakah kemampuan siswa baik dari segi psikologis, sosial, budaya, dan etika mendukung? Apakah sarana dan fasilitas yang tersedia cukup mendukung? Kemudian, apakah iklim belajar di kelas cukup mendukung dilaksanakannya tindakan yang dipilih? Yang terakhir, apakah tidak bertentangan dengan kebijakan di sekolah? Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Sarah Pindia, yang membahas mengenai rencana dan proposal PTK dalam kegiatan belajar 2. Nah, Ibu Bapak, dalam kegiatan belajar 1 tadi kan sudah dijelaskan ya, kita sudah mencermati dan berlatih mengidentifikasi, berlatih menganalisis, dan merumuskan masalah, serta mengembangkan alternatif tindakan perbaikan. Nah, dengan berbekalan penguasaan tersebut, kini tiba saatnya kita mengembangkan alternatif pengumpulan data. Di samping itu, dalam kegiatan belajar 2 ini, kita juga akan mengkaji cara membuat proposal PTK yang mungkin akan berguna jika suatu ketika kita akan mengajukan proposal kepada berbagai pihak, baik untuk suatu perlombaan maupun untuk mendapatkan dana, ya. Tidak mustahil pula kemampuan menyusun proposal PTK ini akan bermanfaat jika suatu saat kita itu diajak berkolaborasi oleh dosen LPTK untuk melakukan PTK. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, terlebih dahulu kita akan mengkaji format perbaikan, berlatih menyusunnya, merancang prosedur dan instrumen pengumpulan data. Kemudian kita akan mengkaji format proposal PTK, serta berlatih menyusun komponen proposal lainnya. Nah, yang pertama yaitu pembahasan mengenai rencana perbaikan. Menuangkan alternatif perbaikan menjadi salah satu atau sebuah rencana yang siap untuk dilaksanakan dan menuntut guru mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat. Nah, rencana itu perlu dituangkan dalam sebuah format yang memungkinkan kita membuat perencanaan secara sistematis. Nah, format perencanaan itu biasa kita sebut dengan RPP, yang atau bisa disebut dengan rencana perbaikan pembelajaran, yang pada dasarnya sama dengan format rencana pembelajaran sehari-hari, dengan tambahan komponen-komponen yang terkait dengan perbaikan. Nah, berikut ini dicantumkan format
RP dan format RPP yang sudah diisi lengkap. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada contoh rencana perbaikan ya, yang di sub-sub judulnya ada mata pelajaran, ada pokok bahasan, ada subpokok bahasan, kelas atau semester, ada tujuan. Nah, tujuan dalam rencana pembelajaran yang biasa itu hanya ada tujuan umum dan tujuan khusus. Kemudian ada yang membahas tentang materi, media, dan sumber. Kemudian kegiatan pembelajaran yang di dalam kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan awal yang berdurasi 5 menit, kegiatan inti yang berdurasi 25 menit, dan kegiatan penutup yang berdurasi 10 menit. Nah, yang terakhir yaitu evaluasi. Jika tadi tentang rencana pembelajaran, nah ini adalah tentang rencana perbaikan pembelajaran. Sama ya, sub-sub judulnya yang harus ada di rencana perbaikan dengan rencana pembelajaran sama saja, hanya di dalam rencana perbaikan pembelajaran itu ada tujuan perbaikan digunakannya RPP tersebut. Dan itu menjadi salah satu ciri khas dari PTK itu sendiri, yaitu adanya tujuan perbaikan. Nah, yang ketiga yaitu, maksud saya, dalam membuat RPP, kita itu sepakat ya bahwa sepintas keduanya itu sama, namun pada RPP tambahan yang sudah saya jelaskan tadi, ada tambahan tujuan perbaikan dan rinciannya juga lebih lengkap. Nah, dengan mencantumkan secara rinci dan lengkap setiap langkah-langkah yang berkaitan dengan substansi seperti acuan, pertanyaan, atau alat peraga, maka ketika kita akan melaksanakan tindakan perbaikan, semuanya itu sudah siap. Nah, apa sih langkah-langkah mengembangkan RPP agar RPP yang kita buat itu akurat atau tepat ya di saat digunakan? Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama, membuat skenario pembelajaran ya. Membuat skenario pembelajaran itu, jika kita cermati langkah pembelajaran pada contoh RPP yang tadi, kita itu bisa melihat bahwa langkah-langkah tersebut menggambarkan langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh guru, mulai dari membuka pelajaran sampai dengan menutup pembelajaran. Nah, langkah-langkah yang ditempuh ini diharapkan mampu menghasilkan perbaikan yang dirancang oleh guru, misalnya seperti yang terdapat pada RPP yang kedua, itu yang rencana perbaikan pembelajaran. Nah, dengan mengkaji contoh di atas, kita bisa menjadikan hal tersebut sebagai acuan gitu ketika kita melaksanakan PTK di lapangan. Nah, apa saja sih yang harus ada dalam skenario pembelajaran ya? Misalkan, yang pertama itu guru memberi salam ya, menanyakan keadaan siswa, mengajukan pertanyaannya, misalkan seperti ini. Anak-anak tadi berangkat sekolah naik apa gitu. Nah, tadi agar kendaraan yang kita naiki bisa berjalan dengan sampai ke tempat tujuan, kendaraan tersebut memerlukan apa ya? Kayak gitu. Yang pertanyaan selanjutnya misalkan dengan cara dikaitkan gitu dengan pembelajaran yang akan dibahas. Coba sebutkan anak-anak jenis-jenis sumber daya alam yang kita pelajari minggu lalu. Kayak gitu. Itu untuk sekaligus mereview ya, merecall pembelajaran yang sudah dilalui. Nah, yang keempat barulah dihubungkan dengan materi yang akan diajarkan pada saat itu. Misalkan di sini tentang tentang hutan. Maaf, maksud saya tentang hutan. Nah, ditanya tuh anak, siapa yang pernah melihat hutan gitu. Pohon apa saja nih yang ada di dalam hutan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan kepada
siswa atau anak-anak. Nah, skenario pembelajaran yang selanjutnya itu langkah yang selanjutnya. Berdasarkan jawaban anak-anak, nah guru menyampaikan baru disampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu agar anak-anak bisa membedakan gitu jenis-jenis hutan dan dapat menjelaskan manfaat sumber daya alam khususnya hutan. Yang ketiga, nah guru itu memajang. Pada saat pembelajaran itu guru memajang ya di kelas itu 2 buah gambar, yaitu gambar pohon hutan pinus dan gambar hutan belantara. Nah, nanti anak-anak kemudian diminta untuk memperhatikan pohon apa saja yang terlihat pada gambar 1 dan 2. Nah, selanjutnya guru mengajukan pertanyaan tentang gambar tersebut. Ditanyakan pohon apa yang terdapat pada gambar 1, berapa jenis pohon yang terdapat pada gambar 1, pohon apa yang terdapat pada gambar 2, dan berapa jenis pohon yang terdapat pada gambar 2. Nah, skenario pembelajaran selanjutnya yang bisa dilakukan adalah berdasarkan jawaban siswa, guru mengenalkan. Nah, setelah tadi guru mengajukan pertanyaan dan siswa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh gurunya, barulah guru memperkenalkan istilah homogen dan heterogen dengan mengatakan bahwa gambar 1 itu tadi yang hutan pinus itu disebut hutan homogen dan gambar 2 disebut hutan heterogen yang hutan belantara itu. Nah, barulah guru meminta anak-anak untuk mencari contoh dari hutan homogen. Ya, skenario selanjutnya yaitu anak-anak diminta untuk mengucapkan kata homogen dan heterogen secara individual atau kelompok. Jadi, dalam pembelajaran guru itu meminta baik perwakilan siswa ataupun perwakilan kelompok untuk mengucapkan kata homogen dengan heterogen. Selanjutnya, secara berpasangan, tuh anak-anak itu diminta untuk merumuskan apa yang disebut hutan homogen dan hutan heterogen. Nah, setelah merumuskan hal tersebut, guru memasang 3 gambar, hutan lebat, hutan gundul, dan 2 orang yang sedang menebang kayu di hutan. Kemudian anak-anak diminta tuh untuk memperhatikan gambar tersebut gitu. Anak-anak perhatikan 3 gambar di depan gitu. Kemudian anak-anak diminta untuk bertanya tentang ketiga gambar tersebut. Nah, berdasarkan pertanyaan anak-anak, maka nanti anak-anak nanya tuh, ibu itu gambar apa, ibu ini gambar ini, katanya gitu. Ibu ini hutan heterogen, ibu ini hutan homogen. Barulah gitu guru menjelaskan tentang manfaat hutan bagi kehidupan. Selama menjelaskan, guru juga mengajukan pertanyaan ya. Misalkan kayak gini, apa manfaat hutan bagi kehidupan manusia, kayak gitu-gitu. Apa kerugian kita menebang pohon secara sembarangan, seperti itu contoh-contoh pertanyaannya. Nah, skenario yang selanjutnya yaitu guru mengajak siswa untuk merangkum jenis manfaat hutan yang dikaji bersama. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya, jenis hutan heterogen, jenis hutan homogen, gambar yang termasuk heterogen dan homogen. Nah, guru mengajak siswa untuk merangkum jenis dan manfaat hutan yang telah dikaji tersebut. Nah, guru itu bisa menuliskannya ya di papan tulis gitu, ditulis sama gurunya manfaat dan jenis-jenis hutan tadi dan ditulis oleh siswanya kembali gitu. Setelah guru menuliskannya di papan, dirangkum bersama siswa, siswa kemudian menuliskannya kembali gitu di dalam buku untuk dibaca ulang di rumah gitu. Nah, barulah guru meminta siswa untuk memeriksa silang pekerjaannya. Tadi kan sudah diberi ringkasan ya. Setelah diberi ringkasan, nah guru melakukan tes tertulis. Setelah tes tulis, jawaban diperiksa dengan cara ditukar gitu dengan teman sebangkunya gitu. Setelah mendengar jawaban yang benar siswa, kan baru diminta menjawab oleh guru. Setelah nanti pertanyaan dari guru diajukan, kemudian ditulis oleh siswa dan diperiksa oleh siswa itu sendiri gitu jawabannya dengan bimbingan guru tersebut. Nah, itulah skenario pembelajaran yang disiapkan untuk alternatif tindakan yang dikembangkan pada KB 1 ya.
memang skenario pembelajaran itu cukup panjang ya Ibu Bapak, namun jika kita ingin berhasil gitu ya dalam rencana perbaikan pembelajaran, ya kita memang harus merancang skenario pembelajarannya itu secara cermat gitu. Karena skenario tersebut juga akan dilandasi dengan teori-teori dan alternatif tindakan yang kita pilih. Jadi gitu bisa disesuaikan skenario pembelajarannya dengan kemampuan kita juga, tapi memang lebih baik secara teliti, secara mendetail gitu agar perbaikan yang kita lakukan bisa menghasilkan hasil yang optimal seperti itu. Yang kedua, mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, sarana dan prasarana dalam pembelajaran ini termasuk alat peraga yang diperlukan gitu dalam pembelajaran. Nah, ini juga persiapan alat media peraga, sarana dan prasarana itu harus diperhatikan secara hati-hati gitu, harus disiapkan secara hati-hati, harus disiapkan jauh-jauh hari gitu. Terlebih lagi kalau alternatif tindakan secara khusus itu dimasukkan penggunaan alat. Jadi alat peraganya itu harus yang tertentu juga gitu. Jadi nah untuk memaksimalkan hal tersebut harus dilakukan sejak jauh-jauh hari gitu. Nantinya kita juga nggak keteteran gitu kalau dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Nah, misalkan prasarana dan prasarana pembelajarannya itu selain kursi, meja, ada LCD gitu, ada OHP, ada TV, atau ketika kita melakukan tadi tentang hutan bisa menyediakan sebelumnya kartu bergambar hutan seperti itu. Nah, kalau dalam cerita yang tadi ya, alat peraga yang harus disiapkan yaitu terdiri dari gambar hutan pinus, yaitu hutan homogen, hutan belantara yaitu hutan heterogen, gambar daerah dengan hutan yang lebat, gambar daerah dengan hutan yang mulai gundul, dan gambar orang yang sedang menebang kayu di hutan. Nah, dalam menyiapkan alat peraga ini, guru juga dapat melibatkan siswa gitu. Misalnya dengan dengan meminta siswa membawa media tersebut dari rumahnya gitu, yang mudah didapat dari rumah. Nah, seperti itu. Itu bisa membantu kita dalam mempersiapkan alat peraga. Yang ketiga, menyusun RPP lengkap. Nah, menyusun RPP lengkap itu seperti yang tadi ya, yang tadi dijelaskan di sebelumnya sudah ada. Di dalam rencana perbaikan pembelajaran itu komponen-komponennya yang harus ada itu apa saja. Nah, yang paling penting itu adalah tujuan perbaikan. Tujuan perbaikan mengenai pembelajaran tersebut gitu yang akan dilakukan kemudian hari seperti itu. Nah, dalam memperhatikan RPP yang sudah terisi lengkap, kemudian dibandingkan sama kita dengan skenario pembelajaran serta sarana dan fasilitas pembelajaran yang sudah disiapkan sebelumnya. Kita dapat mengidentifikasi gitu, apakah ada perubahan ketika itu dituangkan ke dalam RPP. Nah, makanya tadi itu bisa disesuaikan gitu dengan kebutuhan kita, tapi skenario pembelajaran tetap harus dilakukan secara cermat, secara teliti agar hasil yang diperoleh juga bisa optimal gitu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, kalau misalkan rencana yang sudah kita laksanakan ternyata tidak sesuai dengan harapan, ya tentu gitu rencana tersebut harus diubah dan harus disesuaikan kembali gitu. Dan dengan demikian, kita dapat melihat bahwa rancangan tersebut dapat berubah gitu jika guru menganggap perlu perubahan. Jadi, kalau kita menganggap perlu perubahan, ya dirubah saja gitu sesuai dengan kebutuhan pada saat itu, yaitu disesuaikan. Yang keempat, mensimulasikan rencana perbaikan. Nah, setelah tadi ada skenario pembelajaran, ada RPP, sebelum dilaksanakan ke lapangan, itu hendaknya atau sebaiknya dilakukan simulasi terlebih dahulu. Seperti itu.
Nah, kita perlu mencobakan terlebih dahulu rencana yang kita susun gitu ya. Dengan simulasi kita dapat mengundang beberapa teman gitu atau guru yang ikut untuk ikut berperan gitu dalam hal tersebut gitu, dengan meminta kolega tutor ya atau siswa gitu ya. Simulasi akan menjadi lebih bermanfaat karena para guru ini gitu, karena kita juga dibantu, kita juga bisa fokus gitu, seperti itu. Nah, hal ini tampaknya seperti apa ya, bermain-main gitu, tapi hasil dari simulasi ini baik yang berupa masukan dari para guru ataupun dari orang sejawat kita berperan gitu sebagai kita untuk menarik kesimpulan dalam menggunakan atau memperbaiki RPP dalam mempersiapkan segalanya gitu dalam pembelajaran terpadu seperti itu. Ya, sekian presentasi dari kelompok saya. Selanjutnya, maksud saya sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Esi. Kepada Ibu Esi dipersilahkan. Nah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya. Untuk selanjutnya yaitu poin B, menentukan dan mempersiapkan prosedur dan instrumen pengumpul data. Sebelumnya ya dalam modul 2 secara sepintas juga sudah diperkenalkan, sudah kita kaji bersama bagaimana cara untuk mengumpulkan data dalam PTK. Nah, pengumpul data utama dalam PTK adalah seorang guru atau seorang peneliti tersebut. Sedangkan data yang dikumpulkan pada dasarnya adalah data kualitatif atau data yang berupa deskripsi. Nah, pada hal-hal tertentu, jika guru merasa terlalu sibuk untuk mengumpulkan data sendiri, maka ia dapat meminta bantuan teman sejawat untuk berperan sebagai pengamat. Jadi, ketika mengumpulkan data dan guru terlalu sibuk untuk mengatur rencana perbaikan tersebut, maka dibantu oleh teman sejawatnya sebagai pengobservasian, sebagai pengumpul data yang hasil dari tindakan oleh guru tersebut atau peneliti tersebut. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh format instrumen lembar observasi. Instrumen ini dibuat oleh guru atau peneliti. Nah, lalu dilihat atau diisi oleh yang mengobservasinya, yaitu tidak lain yaitu teman sejawatnya yang mengamati, yang mengobservasi bagaimana tindakan guru atau peneliti yang melakukan PTK tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang poin C yaitu proposal PTK. Yang pertama ada hakikat proposal PTK. Dalam konteks pendidikan, proposal atau usulan merupakan satu dokumen yang berisi tentang suatu rencana kegiatan yang dirancang oleh para pengusulnya. Dokumen tersebut memaparkan secara jelas apa yang dikerjakan, mengapa hal tersebut dikerjakan, siapa yang terlibat dalam kegiatan itu, apa yang dihasilkan dari kegiatan itu, bagaimana dan kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu berapa anggaran atau biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, proposal PTK berbeda dengan proposal yang biasa-biasa. Kan biasanya kalau proposal yang biasa-biasa itu digunakan untuk sebagian besarnya untuk meminta anggaran biaya ya seperti itu. Nah, untuk proposal pendidikan atau proposal PTK ini berfokus pada penelitian tersebut. Jadi lebih ke anggaran untuk penelitian tersebut atau meminta kolaborasi dengan para dosen LPTK. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada format proposal PTK. Proposal PTK mempunyai ciri khas yang membedakan dari proposal penelitian biasa. Meskipun demikian, substansi proposal PTK tidak jauh beda dari substansi penelitian non-PTK. Hanya pengemasannya yang berbeda. Nah, dalam PTK ini yang membedakannya yaitu ada tujuan perbaikan
dari tujuan perbaikannya itu sendiri dibanding dengan penelitian-penelitian yang lainnya. Di mana kalau penelitian yang lainnya itu lebih ke kalau sudah menemukan titik masalahnya atau sudah menemukan itu hasilnya, maka sudah saja seperti itu. Kalau PTK harus sampai anak tersebut mampu seperti itu. Kemudian ada deskripsi singkat setiap komponen proposal. Oh ya, dalam format proposal PTK ini, kalau proposal biasa-biasanya hanya mengacu pada yang bersifat administratif ya, mengacu pada komponen, yaitu misalnya ada surat keterangan, ada riwayat hidup peneliti, ada jumlah peneliti, dan semacamnya. Nah, sedangkan substansi proposal penelitian pada dasarnya terdiri dari yang pertama ada pendahuluan, yaitu berisi tentang latar belakang permasalahan. Yang kedua ada masalah, ada tujuan, dan ada manfaat penelitian. Yang ketiga ada kerangka teoritis. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, di sini ada sebagian besar format ini dikeluarkan oleh Ditjen Dikti pada tahun 2004. Untuk tahun anggaran 2005 ada deskripsi singkat setiap komponen format proposal PTK. Yang pertama, jadi ini tuh sebagai sistematika pembuatan usulan PTK. Yang pertama ada judul. Ya pasti tentu ya kalau dalam penelitian, kalau dalam hal yang membuat proposal seperti itu pasti ada judul. Nah, judul PTK haruslah singkat dan jelas, namun mampu menggambarkan masalah yang diteliti, tindakan perbaikan, hasil yang diharapkan, dan tempat penelitian. Nah, jelas ya kalau seperti contohnya seperti ini. Judulnya meningkatkan pemahaman siswa kelas 5 SD Sedayu dalam IPS melalui pemberian contoh dan mengaktifkan siswa. Jadi dalam judul ini terdapat masalah yang diteliti, yaitu kurangnya pemahaman siswa. Nah, masalahnya itu. Kemudian ada tindakan perbaikan. Tindakan perbaikannya itu dalam judul tuh dengan cara apa nih perbaikan ini? Yaitu dengan melalui pemberian contoh dan mengaktifkan siswa. Nah, hasil yang diharapkan dalam judul ini, yaitu untuk apa ini teh? Untuk apa ya? Untuk meningkatkan pemahaman nih, seperti itu. Dan ada tempat penelitian. Di mana ini penelitian yang dilakukannya, yaitu di kelas 5 SD Sedayu. Jadi dalam judul itu harus singkat tetapi harus menggambarkan masalah yang diteliti, tindakan perbaikan, hasil yang diharapkan, dan tempat penelitian yang kita pernah kaji bareng bersama Ibu di pertemuan yang kemarin. Kemudian yang kedua ada bidang kajian. Bidang kajian berkaitan dengan masalah pembelajaran yang menjadi fokus PTK yang diusulkan. Nah, pada bidang kajian ini, jadi yang membuat masalah pembelajaran yang menjadi fokus PTK ini apa? Yaitu masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran ini dalam segi atau dalam desain apanya? Yang seperti contoh yang barusan, yaitu berfokus pada strategi pembelajarannya, yaitu permasalahannya yang kurang akan pemahaman siswa. Jadi harus bagaimana masalah tersebut harus bagaimana gitu, seperti itu. Nah, oleh karena itu masalahnya harus diperbaiki strategi pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya ada pendahuluan. Yang ketiga ada pendahuluan. Pendahuluan mencakup deskripsi tentang masalah pembelajaran, proses identifikasi dan analisis masalah, penyebab akar terjadinya masalah, serta alasan mengapa masalah penting untuk diatasi. Sudah jelas dalam pendahuluan ini pasti menjelaskan latar belakang permasalahan.
di mana ada terjadinya proses identifikasi dan analisis masalah dalam pendahuluan ini. Kemudian ada kenapa nih terjadinya bisa ada masalah seperti ini dalam pendahuluan, serta ada suatu alasan mengapa masalah ini penting untuk diatasi. Nah, selanjutnya yang keempat ada perumusan dan pemecahan masalah. Rumusan masalah ya seperti yang sudah dibahas, rumusan masalah ini dibuat dalam bentuk kata tanya dan memang merupakan masalah penelitian. Rumusan masalah ini ada rumusan bersifat umum dan rumusan masalah bersifat khusus. Rumusan masalah umum bertolak pada judul, tetapi dalam rumusan masalah ini dibuat dalam bentuk kalimat tanya, menambahkan kata bagaimana. Kemudian dalam rumusan masalah khususnya yaitu rincian-rincian dari permasalahan umum tersebut. Yang selanjutnya yang kelima ada tujuan penelitian, yaitu tujuan penelitian ini harus sesuai dengan rumusan masalah dan tindakan perbaikan. Tujuan penelitian berbeda dengan tujuan perbaikan. Tujuan penelitian pada umumnya berkisar pada mendeskripsikan atau mengumpulkan informasi ataupun menguji hipotesis. Nah, terkait dengan tujuan penelitian pada umumnya, maka PTK pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan proses dan hasil perbaikan. Jadi, mendeskripsikan cuma sepertinya tuh dalam rumusan masalah ini bagaimana cara mengaktifkan siswa melalui tanya jawab dan diskusi. Nah, maka tujuan penelitiannya dengan mendeskripsikan cara mengaktifkan siswa melalui tanya jawab dan diskusi. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Jelasan manfaat penelitian ini bagi guru, siswa, dan institusi atau sekolah atau LPTK. Jadi manfaat penelitian ini berguna bagi guru atau peneliti tersebut. Kemudian manfaat bagi siswa apa, manfaat bagi institusi apa penelitian ini. Jadi harus dirincikan tidak hanya ke semuanya, tetapi difokuskan manfaat penelitian bagi guru apa, manfaat bagi siswa apa, dan manfaat bagi institusi apa. Selanjutnya ada kajian pustaka. Dalam bagian ini dicantumkan kajian konsep, teori, atau penelitian lain yang relevan dengan permasalahannya dan tindakan yang dirancang, sehingga jelas kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian. Kajian pustaka dapat berasal dari berbagai sumber. Kajian pustaka ini berisi tentang teori-teori yang sesuai dengan yang akan kita kaji, permasalahan yang akan kita kaji. Nah, bisa juga mengacu pada penelitian-penelitian yang lain yang relevan atau yang sesuai dengan yang permasalahan yang kita akan lakukan, yang akan kita rancang, seperti itu. Nah, supaya jelas bagaimana kerangka berpikir yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Selanjutnya ada rencana dan prosedur penelitian. Nah, bagian ini memuat yaitu yang pertama, dalam rencana ini ada subjek penelitian, siapa yang menjadi titik fokus penelitian ini, anak. Terus ada waktu, kapan itu, dan lama tindakan, dan berapa jarak waktu selama waktu penelitian tersebut. Kemudian yang kedua ada prosedur dan langkah-langkah PTK yang akan dilaksanakan, terdiri dari perencanaan, ada pelaksanaan tindakan, ada observasi, evaluasi, refleksi yang semuanya bersifat siklus, yaitu berulang sesuai dengan jumlah daur atau siklus yang direncanakan. Nah, dalam prosedur juga tergambar peran tim dan setiap tahap penelitian. Apa peran tim dituliskan dalam rencana dan prosedur penelitian ini. Yang selanjutnya ada jadwal penelitian. Dalam jadwal penelitian memuat semua kegiatan penelitian, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan penulisan laporan lengkap dengan waktu pelaksanaannya.
Nah, jadwal penelitian ini bisa dibuat dalam bentuk tabel khusus yang disebut Gantt chart. Nah, yang selanjutnya ada biaya penelitian. Bagian ini mencantumkan secara rinci biaya yang diperlukan dalam penelitian ini. Rincian biaya haruslah logis dan sesuai dengan ketentuan dari sponsor. Kemudian selanjutnya ada personalis penelitian, yaitu memuat identitas tim peneliti serta perannya dalam penelitian, seperti kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup sebagai identitas tim. Bisa jadi memasukkan data kita dan data kita guru sebagai peneliti dan juga teman sejawatnya dimasukkan dalam personalis penelitian dan apa perannya. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, dalam daftar pustaka ini memuat sumber belajar yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Jadi yang kajian-kajian itu dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Diambil dari mana teori tersebut, sumbernya dari mana. Nah, dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Lampiran dibuat sesuai dengan permintaan sponsor. Pada umumnya yang dilampirkan adalah biasanya ada instrumen penelitian yang seperti tadi, ada instrumen observasi, ada pedoman wawancara. Nah, yang selanjutnya ada riwayat hidup tim peneliti bisa dimasukkan ke dalam lampiran. Dan selanjutnya ada surat keterangan lain yang diperlukan. Dan selanjutnya sudah. Terima kasih. Saya sudah memaparkan presentasi ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Esi sebagai pemateri terakhir dari kelompok 3 tentang penelitian tindakan kelas, merancang tindakan kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, silap kata, dan yang lain-lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.